Ku beri kado spesial untuk mertuaku yang ulang tahun, sebuah kalung emas yang mewah. Kau pikir dengan pemberian kalung ini bisa menyogok hatiku? Jangan mimpi. Aku hanya menunduk, tapi 1 minggu kemudian dia berlutut di kakiku dengan histeris. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin memberikan cerita yang menarik lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Langit sore itu memantulkan cahaya jingga yang lembut di halaman rumah sederhana milik Fiona dan Guntur. Rumah itu baru mereka tempati sebulan setelah pernikahan yang berjalan tanpa pesta besar. Tanpa doa restu seorang ibu yang seharusnya menjadi sosok paling berbahagia di hari itu, Bu Mirna. Fiona masih ingat jelas, malam sebelum akad, ia menangis diam-diam di kamar kontrakan lamanya. "Apa aku berdosa karena mencintai Guntur?" gumamnya pelan. Suaminya yang lembut itu selalu meyakinkan. "Restu akan datang seiring waktu, Enam. Ibu cuma belum mengerti kamu." Tapi waktu ternyata berjalan berat. Restu yang diharapkan itu tak kunjung tiba. Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi usaha kecil dari Fiona untuk membangun hubungan dengan mertuanya. Ia datang membawa makanan, mengirimkan kue buatan tangannya, atau sekadar menyapa lewat pesan singkat. Namun setiap kali, tanggapan Bu Mirna selalu dingin, pendek, tanpa emosi, bahkan kadang tak dibalas sama sekali. "Sudahlah, Enam," kata Guntur suatu pagi saat melihat istrinya duduk di dapur sambil menatap layar ponsel. "Ibu memang keras kepala. Nanti juga luluh." Fiona mengangkat pandangan, tersenyum tipis. "Aku nggak ingin dia sayang, Gan. Cukup dia tidak membenciku lagi. Itu saja sudah cukup." Namun harapan sederhana itu terasa terlalu tinggi. Suatu hari, Fiona memberanikan diri berkunjung ke rumah mertua. Ia membawa sepiring rendang buatan sendiri, resep warisan ibunya. Bu Mirna sempat membuka pintu, menatap dingin tanpa senyum. "Oh, kamu ada apa?" Suaranya datar. "Saya bawain rendang, Bu." Katanya ibu suka masakan Padang. Jawab Fiona sopan sambil menunduk. "Tidak usah repot-repot," potong Bu Mirna cepat. "Saya masih bisa masak sendiri. Taruh saja di meja." Fiona meletakkan piring itu di meja makan, lalu berdiri canggung. Di ruang itu, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Ia ingin mengajak bicara, tapi setiap kalimat terasa salah. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Saya pamit dulu, Bu." Bu Mirna hanya mengangguk tanpa menatapnya. Begitu keluar dari rumah itu, Fiona menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahannya. "Kalau aku menangis, aku kalah." Itu kalimat yang selalu ia ucapkan setiap kali merasa kecil di hadapan mertuanya. Guntur tahu semua yang terjadi, tapi ia jarang membela secara terbuka di depan ibunya. "Aku takut makin memperkeruh suasana," ujarnya. Fiona mengerti. Ia tak ingin Guntur terjepit antara ibu dan istrinya. Jadi ia memilih diam, meyakini bahwa kebaikan suatu hari akan bicara sendiri tanpa perlu pembelaan. Meski begitu, luka kecil itu lama-lama menumpuk. Setiap kali Fiona mendengar orang memuji Bu Mirna, ibu Guntur itu orangnya dermawan sekali, hatinya terasa getir. Ia ingin percaya bahwa ada sisi lembut dari wanita itu, tapi yang ia temui selalu sisi dingin dan tajam. Pernah suatu kali, saat keluarga besar berkumpul di rumah Bu Mirna, Fiona datang membawa kue lapis legit. Semua memuji rasanya, tapi Bu Mirna berkomentar, "Ya, lumayan walau kurang wangi, sih. Mungkin menteganya murahan." Semua orang terdiam. Fiona tersenyum, menunduk, lalu berkata, "Terima kasih sarannya, Bu. Nanti saya coba ganti merek lain." Suaranya tenang, tapi dalam hati ia bergetar. Pak Arman, ayah Guntur, memandang menantunya dengan tatapan iba. "Masakan kamu enak, Fiona," katanya pelan setelah suasana mencair. Kata-kata sederhana itu cukup membuat Fiona mampu menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu, saat mereka pulang, Guntur menggenggam tangan istrinya. "Maaf, Enam, ibu memang sulit." Fiona tersenyum kecil. "Enggak apa-apa. Aku enggak mau bales dinginnya ibu dengan amarah. Aku cuma mau jadi menantu yang baik." "Padahal kamu udah lebih dari baik," ucap Guntur lembut. Sejak saat itu,
Fiona mulai menulis di buku catatannya setiap malam. Ia menulis perasaannya, tapi bukan keluhan, lebih seperti doa yang diam. Tuhan, lembutkan hati Bu Mirna. Kalau dia belum bisa menyayangiku, setidaknya jangan biarkan dia membenciku terus. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang aneh. Rumah mereka sederhana tapi hangat, sementara rumah mertuanya besar tapi terasa dingin. Kadang Guntur pergi menjenguk ibunya sendirian karena tahu istrinya akan makin tersakiti jika ikut. Fiona tak pernah melarang. Ia hanya menyiapkan bekal kecil untuk suaminya, lalu berpesan, "Titip salam buat ibu." Namun setiap kali Guntur pulang, tak pernah ada balasan salam. Dalam hati, Fiona tak marah. Ia hanya bertanya-tanya, apa salahku sampai harus dibenci sedalam ini? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ia cepat-cepat menepis. Aku tidak boleh dendam, gumamnya. Kalau aku dendam, aku sama saja dengan orang yang menyakitiku. Malam menjelang, Fiona duduk di teras rumah, menatap langit. Hujan gerimis turun pelan. Ia memeluk lutut, lalu tersenyum samar. Meski hatinya perih, ada keteguhan yang mulai tumbuh. Ia tahu, hidup tak selalu harus diisi dengan penerimaan orang lain. Kadang, cukup dengan ketulusan, seseorang bisa bertahan di tengah dinginnya penolakan. Dan dari situlah, perjalanan panjang Fiona sebagai menantu yang teruji dimulai. Perjalanan yang akan membawanya pada ujian, luka, dan pada akhirnya, pembuktian bahwa kebaikan tidak pernah salah alamat. Pagi itu udara terasa lembab setelah semalam hujan turun deras. Fiona duduk di ruang tamu sambil menatap kalender yang tergantung di dinding. Tanggal di lingkaran merah itu menatap balik padanya. Hari ulang tahun Bu Mirna, tepat 3 hari lagi. Ia menatapnya cukup lama, sebelum akhirnya menarik napas panjang. Sudah beberapa kali ia mencoba berbuat baik, namun hasilnya selalu sama, ditolak. Tapi kali ini berbeda. Entah kenapa, ada dorongan kuat di hatinya untuk mencoba lagi. Mungkin ini waktunya aku menunjukkan kalau aku tulus, bukan menyerah. Fiona membuka dompet kecilnya, menghitung uang tabungan hasil menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan menjahit baju tetangga. Cukup enggak, ya? Bisiknya. Jumlahnya memang tidak seberapa, tapi mungkin cukup untuk sesuatu yang istimewa. Saat Guntur keluar dari kamar sambil mengenakan kemeja kerjanya, Fiona segera memanggil. "Gan, boleh ngobrol sebentar?" Guntur menatap istrinya dengan senyum hangat. "Ada apa, sayang?" Fiona menatap tangannya sendiri sebelum berkata pelan. "Aku pengen beli hadiah buat ibu. Ulang tahunnya kan sebentar lagi." Wajah Guntur langsung berubah. Ia duduk di samping Fiona, menatapnya serius. "Enam, kamu yakin? Aku takut ibu malah salah paham." Fiona tersenyum kecil. "Aku tahu. Tapi aku cuma pengen nunjukin kalau aku masih hormat sama beliau. Aku nggak mau lelah jadi baik, Gan." "Bukan soal capek atau enggak," balas Guntur lembut. "Aku cuma nggak mau kamu disakitin lagi. Kamu ingat terakhir kali?" Fiona menunduk. Ingat saat Bu Mirna menolak rendangnya tanpa rasa terima kasih. Tapi kemudian ia mengangkat kepala dan menatap suaminya dengan mata jernih. "Aku ingat. Tapi kali ini aku nggak berharap apa-apa. Aku cuma pengen ngasih, tanpa pamrih." Guntur terdiam lama. Ia tahu betul bagaimana hati istrinya, lembut tapi kuat. Dan mungkin, hanya orang setegar itulah yang sanggup menghadapi ibunya. "Kamu udah kepikiran mau kasih apa?" tanyanya akhirnya. Fiona tersenyum malu-malu. "Kalung emas. Yang sederhana aja, tapi bagus. Aku udah lihat-lihat di toko sebelah pasar." Guntur langsung menatapnya, sedikit kaget. "Kalung emas? 6, itu mahal." Fiona cepat menjawab, "Aku udah nabung. Nggak perlu bantu. Aku bisa. Aku cuma pengen ngasih sesuatu yang benar-benar berkesan." Suaminya menghela napas panjang. Ia tahu kalau sudah begini, Fiona sulit dicegah. "Kalau kamu memang yakin, aku ikut aja. Tapi janji satu hal, kalau nanti respon ibu nggak sesuai harapan, kamu jangan sedih lagi." Fiona tersenyum tipis. "Aku nggak akan sedih, Gan. Aku cuma akan bilang ke diriku sendiri, aku sudah berusaha." Hari itu, sepulang Guntur bekerja, mereka pergi bersama ke toko emas kecil di pinggir jalan. Lampu di etalase toko berkilau memantulkan cahaya dari berbagai perhiasan yang tergantung rapi.
Seorang pegawai toko menyambut mereka dengan ramah. "Cari apa, Mbak?" "Kalung, Bu," jawab Fiona pelan, yang modelnya sederhana tapi elegan. Pegawai itu mengeluarkan beberapa pilihan. Fiona memperhatikan satu persatu, jarinya menyentuh rantai emas tipis dengan liontin kecil berbentuk bunga. "Yang ini indah, Gan," katanya sambil tersenyum. Guntur melihat harganya, lalu menatap istrinya dengan tatapan setengah khawatir. "Enam, ini cukup besar jumlahnya." Fiona menggeleng lembut. "Aku udah siap, Gan. Aku pengin kasih sesuatu yang bisa diingat, bukan cuma sekadar barang." Pegawai toko membungkus kalung itu dengan kertas beludru merah dan pita emas kecil. Fiona memegang kotak itu dengan hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang sangat berharga. Tapi bukan karena nilai kalungnya, melainkan karena harapan yang tersimpan di dalamnya. Saat mereka keluar dari toko, angin sore berhembus pelan. Di dalam hati Fiona, ada dua perasaan yang berjalan beriringan, harapan dan ketakutan. Harapan bahwa mungkin kali ini Bu Mirna akan tersentuh, dan ketakutan bahwa semuanya akan kembali sama seperti dulu. Di perjalanan pulang, Guntur menatap istrinya lewat kaca spion. "Kamu deg-degan, ya?" Fiona tertawa pelan. "Banget. Tapi aku pengin tetap nyoba. Kadang kita nggak tahu kapan hati seseorang berubah. Bisa aja, lewat hal kecil begini." "Kalau hatinya nggak berubah juga?" tanya Guntur pelan. "Berarti aku tetap menang," jawab Fiona dengan senyum tenang. "Karena aku nggak berhenti jadi baik." Sesampainya di rumah, Fiona membuka kotak itu sekali lagi. Ia menatap kilau emas di dalamnya, lalu mengusap pelan pita pembungkusnya. "Cantik banget," bisiknya. "Semoga ibu suka, walau cuma sedikit." Guntur datang menghampiri dari belakang, memeluk pundaknya. "Kamu tahu, Enam, aku beruntung banget punya kamu." "Kenapa?" "Soalnya kamu nggak cuma istri yang baik. Kamu juga manusia yang hatinya bersih." Fiona tersenyum dan menyandarkan kepala di dada suaminya. "Aku cuma berusaha nggak berubah, Gan. Kadang yang bikin seseorang menang bukan karena dia dibalas baik, tapi karena dia nggak berubah meski disakiti." Malam itu, Fiona menulis lagi di buku kecilnya. "Hari ini aku beli kado untuk ibu. Aku takut, tapi aku juga tenang. Kalau nanti beliau tetap marah, aku akan tetap senyum. Karena aku tahu, niatku baik. Dan kebaikan nggak butuh pengakuan, cukup butuh ketulusan." Di luar, langit mulai gelap. Tapi di dalam hati Fiona, ada cahaya kecil yang tetap menyala. Cahaya keyakinan bahwa meski cinta tidak selalu diterima, ketulusan tak pernah sia-sia. Musik lembut terdengar dari ruang tamu rumah besar Bu Mirna. Wangi bunga segar dan kue tart memenuhi udara, menandai pesta ulang tahun yang tampak meriah di luar. Namun bagi Fiona, suasananya terasa menekan. Ia menggenggam kotak kecil berbalut beludru merah di pangkuannya, jari-jarinya sedikit gemetar. Sejak pagi, Guntur sudah meyakinkan, "Kamu nggak harus maksa kasih, Enam. Kalau suasananya nggak mendukung, simpan aja buat nanti." Namun Fiona hanya tersenyum. "Nggak apa-apa, Gan. Aku cuma mau kasih tanda hormat. Bukan soal diterima atau enggak." Dan kini, di hadapan tamu-tamu yang berdandan mewah, Fiona menatap mertuanya dari jauh. Bu Mirna tampak anggun dengan kebaya hijau tua dan perhiasan yang berkilau di lehernya. Ia tertawa bersama teman-temannya, seolah tidak ada beban hidup sedikit pun di wajahnya. Fiona menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, langkah yang akan diambilnya mungkin kembali menyakitkan. Tapi diam bukan pilihan. Guntur yang berdiri di sampingnya sempat menatap dengan ragu. "Kamu yakin sekarang, Enam?" Fiona mengangguk pelan. "Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" Ia pun melangkah perlahan ke arah Bu Mirna, melewati beberapa tamu yang sedang berbincang. Beberapa pasang mata melirik, beberapa tersenyum sopan. Saat sampai di depan meja besar tempat Bu Mirna duduk, suasana seolah melambat. "Ibu," Fiona membuka suara, nadanya lembut tapi tegas. "Selamat ulang tahun. Semoga ibu selalu sehat dan bahagia." Ia menyodorkan kotak kecil itu dengan kedua tangan. Beberapa tamu menoleh ke arah mereka. Bu Mirna memandang kotak itu dengan ekspresi sulit ditebak. Ada jeda panjang sebelum ia bicara. "Apa ini?" "Hadiah kecil dari saya, Bu," jawab Fiona pelan. "Saya tahu nilainya nggak seberapa,
tapi saya ingin memberikannya dengan tulus. Keheningan mengisi ruangan selama beberapa detik. Kemudian, Bu Mirna tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya. Ia mengambil kotak itu, membuka perlahan, dan melihat kalung emas di dalamnya. Kilau emasnya memantul di bawah cahaya lampu kristal, menarik perhatian semua orang. Namun alih-alih tersentuh, Bu Mirna tertawa kecil, suara tawanya dingin dan tajam. "Kau pikir bisa menyogok hatiku dengan ini?" katanya keras, cukup membuat tamu-tamu di sekitar mereka terdiam. "Jangan mimpi, Fiona." Fiona membeku. Suasana yang semula riuh seketika senyap. Semua mata kini tertuju padanya. "Ibu," suaranya nyaris tak terdengar. "Saya tidak bermaksud." "Tentu saja tidak bermaksud," potong Bu Mirna tajam. "Tapi begitulah caramu menunjukkan rasa bersalah, kan? Dengan uang, dengan barang mahal. Sayang sekali, aku nggak bisa dibeli dengan ini." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada pisau manapun. Fiona menunduk, kedua tangannya bergetar. Kotak beludru merah itu kini diletakkan kembali di meja, di depan Bu Mirna, seolah menjadi bukti tuduhan yang memalukan. Beberapa tamu saling berbisik pelan. Guntur segera melangkah maju, berdiri di samping istrinya. "Bu, tolong jangan bicara seperti itu di depan orang banyak," katanya tegas namun sopan. Bu Mirna meliriknya tajam. "Aku cuma jujur, Guntur. Kamu pikir aku nggak tahu maksud istrimu? Selalu berlagak baik padahal cuma ingin pengakuan." Guntur menahan diri agar tidak meninggikan suara. Fiona cuma ingin berbuat baik. Dia nggak punya niat lain. "Terserah kamu mau percaya apa," kata Bu Mirna datar, lalu menutup kotak itu dengan keras. "Aku tidak butuh hadiah darinya." Fiona menelan ludah. Ia ingin bicara, tapi kata-katanya macet di tenggorokan. Hanya matanya yang berbicara, bergetar di antara rasa malu dan sedih. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. Beberapa tamu mulai mencoba mengalihkan suasana. "Ah, mungkin cuma salah paham, Bu," ujar seorang wanita paruh baya. Tapi keretakan sudah terjadi. Guntur menatap istrinya dengan wajah prihatin. "Ayo, Enam, kita pulang." Fiona hanya mengangguk pelan. Ia menunduk dan berjalan cepat meninggalkan ruang tamu, diiringi tatapan kasihan dan bisik-bisik kecil yang menusuk telinga. Begitu sampai di mobil, suasana di antara mereka hening lama. Guntur menghela napas keras. "Aku udah duga bakal begini. Maaf, Enam. Aku harusnya melarang kamu tadi." Fiona menatap jendela, melihat pantulan wajahnya sendiri. "Jangan minta maaf, Gan. Aku yang memutuskan. Aku tahu risikonya." Suara Fiona bergetar, tapi bukan karena marah. Lebih karena kecewa pada dirinya sendiri yang masih berharap. "Kalau tadi ibu marah karena aku ngasih hadiah, berarti hatinya memang belum siap nerima aku. Dan itu nggak apa-apa," lanjutnya pelan. "Aku kasih bukan buat beli hatinya. Aku kasih karena aku pengin tulus." Guntur menggenggam tangan istrinya. "Aku bangga sama kamu. Tapi aku benci lihat kamu disakiti terus." Fiona menoleh, tersenyum kecil. "Sakit itu bagian dari belajar, Gan. Kalau aku berhenti mencoba, berarti aku kalah. Aku nggak mau kalah cuma karena ditolak." Malam itu mereka pulang tanpa banyak bicara. Di pangkuan Fiona, kotak beludru merah itu kembali tertutup. Kalung emasnya masih berkilau dalam diam, seperti hatinya yang masih berusaha bersinar di tengah penolakan. Dan di rumah Bu Mirna, setelah tamu-tamu pergi, wanita itu memandangi kotak yang sama. Wajahnya tak setegang tadi, tapi juga belum lembut. Ia menatap pantulan dirinya di cermin dan berbisik pelan, seolah hanya untuk dirinya sendiri. "Kenapa dia tetap datang? Padahal sudah kutolak berkali-kali." Namun suara itu segera tenggelam dalam keheningan, tersimpan di balik gengsi dan kebanggaan seorang ibu yang belum siap mengakui hatinya goyah. Malam itu, rumah kecil Fiona dan Guntur terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jarum jam yang terdengar tik-tik pelan di dinding ruang tamu. Fiona duduk di tepi ranjang, masih memakai gaun yang sama seperti saat pesta ulang tahun Bu Mirna. Di pangkuannya, kotak beludru merah itu masih utuh. Kalung emas di dalamnya belum sempat disentuh sejak tadi. Air matanya sudah kering, tapi dadanya tetap sesak. Bukan karena marah, melainkan karena kecewa yang terlalu dalam untuk dijelaskan dengan kata-kata. Ia menatap kosong ke arah lantai,
mencoba menenangkan diri. Kenapa rasanya sakit sekali padahal aku cuma ingin berbuat baik? Gumamnya lirih. Pintu kamar terbuka pelan. Guntur masuk, wajahnya lelah. Ia baru selesai menutup pagar depan. Kamu belum tidur? Fiona menggeleng. Belum bisa. Guntur duduk di sebelahnya, menatap istrinya lama. Aku tahu kamu kecewa. Tapi tolong jangan salahkan diri sendiri. Enam. Kamu nggak salah. Fiona menunduk. Tapi aku merasa gagal. Aku pikir, kalau aku tulus, ibu bisa lihat niat baikku. Kadang orang nggak siap nerima kebaikan. Enam. Kata Guntur pelan. Apalagi kalau hatinya masih penuh luka lama. Hening. Ucapan Guntur menggantung di udara. Tapi di balik kata-kata itu ada luka lain. Luka seorang anak laki-laki yang juga merasa kecewa pada ibunya sendiri. Ia mencoba menyembunyikannya, tapi pandangan matanya yang kosong menyingkapkan segalanya. Fiona menoleh perlahan. Kamu marah sama ibu? Guntur menghela napas. Aku nggak tahu. Aku cuma capek. Aku pengin ibu lihat kamu seperti aku lihat kamu. Tapi sepertinya dia masih terjebak sama pandangan lamanya. Aku ngerti, ujar Fiona lembut. Dan aku nggak mau kamu ikut terbeban karena aku. Ia memegang tangan Guntur, menggenggamnya erat. Dalam genggaman itu, ada janji diam-diam untuk tetap kuat bersama. Meski dihadapkan pada hati yang keras dan dingin. Sementara itu, di rumah besar di seberang kota, Bu Mirna duduk sendirian di ruang tengah. Lampu gantung sudah dimatikan, hanya cahaya televisi yang menyinari wajahnya. Di meja di depannya, kotak merah dari Fiona masih tergeletak, belum ia singkirkan. Ia menatap kotak itu lama, lalu bersandar di kursi. Perempuan itu, gumamnya pelan, suaranya setengah getir, setengah ragu. Ia mengingat kembali wajah Fiona saat menyerahkan hadiah itu. Mata yang bergetar tapi tetap menatap dengan hormat. Tidak ada amarah di sana, hanya ketulusan yang sulit dibantah. Namun, di dalam hati Bu Mirna, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebencian. Ada rasa takut. Takut anaknya diambil alih oleh seseorang yang ia anggap tidak setara. Takut kehilangan kendali setelah bertahun-tahun menjadi satu-satunya tempat Guntur bersandar. Dia mungkin terlihat baik, pikir Bu Mirna dalam hati. Tapi orang baik belum tentu pantas untuk anakku. Kenangan lama datang menghampiri, masa-masa sulit ketika Guntur kecil sering menangis karena ayahnya pergi tanpa kabar. Saat itu, hanya Bu Mirna yang berjuang. Ia bekerja siang malam, menahan lapar agar anaknya bisa sekolah. Lalu tiba-tiba, seorang perempuan datang, menikahi Guntur tanpa restu, dan menuntut diterima begitu saja. Tidak semudah itu. Bu Mirna menarik napas panjang. Ada rasa bersalah kecil yang berusaha ia tolak, tapi semakin ditolak, semakin nyata. Ia tahu Fiona tidak berbuat jahat. Ia tahu perempuan itu hanya berusaha diterima. Tapi ego dan gengsinya menolak mengakui itu. Aku cuma ingin yang terbaik untuk Guntur, bisiknya pelan. Kalau aku terlalu keras, itu karena aku nggak mau dia salah langkah. Namun di balik kalimat itu, tersimpan ketakutan lain, ketakutan seorang ibu yang tidak ingin digantikan di hati anaknya. Di rumah kecil mereka, Fiona akhirnya berbaring. Tapi matanya tetap terbuka menatap langit-langit. Ia memikirkan semua kejadian hari ini. Dari senyum dingin Bu Mirna hingga tatapan iba tamu-tamu. Bukannya marah, Fiona justru merasa kasihan. Kalau ibu sekeras itu, mungkin karena ibu pernah disakiti. Pikirnya pelan. Dan aku nggak akan balas sakit hati dengan benci. Tangannya menyentuh kotak merah di meja samping ranjang. Aku masih percaya, suatu hari ibu bakal lihat niatku. Bisiknya lirih. Aku cuma perlu sabar. Guntur sudah tertidur di sebelahnya, lelah dengan hari panjang yang menguras emosi. Fiona menatap wajah suaminya dengan kasih sayang yang menenangkan. Selama dia ada di sisiku, aku kuat, gumamnya. Aku nggak butuh pengakuan sekarang. Aku cuma butuh waktu. Fiona tersenyum kecil sebelum memejamkan mata. Tapi di balik senyum itu, ada luka yang masih berdarah pelan. Luka yang tak ia tunjukkan pada siapapun. Senyum itu bukan tanda ia sudah baik-baik saja, melainkan tanda bahwa ia memilih untuk tetap tegar. Dan malam itu, di dua rumah berbeda, dua hati perempuan sama-sama terdiam dalam perasaan yang rumit. Satu karena gengsi, satu karena cinta.
Namun hanya satu di antara mereka yang bertekad tetap berbuat baik, meski harus menanggung luka di balik senyum. Pagi itu, udara di halaman rumah Fiona terasa berbeda. Langit mendung, seolah menahan hujan yang sebentar lagi turun. Di dapur kecil, Fiona sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur mata sapi, sementara Guntur sibuk bersiap berangkat kerja. Suasana tampak tenang, sampai dering telepon dari ruang tamu memecahkan keheningan. Guntur menatap ponsel yang bergetar di atas meja. Nama yang muncul di layar membuat keningnya berkerut. Pak Arman, gumamnya pelan. Ia menekan tombol hijau dan mengangkat telepon. Assalamualaikum, Pak. Suara di seberang terdengar agak panik. Maaf saya ganggu pagi-pagi. Tapi, saya rasa Anda perlu tahu sesuatu tentang Bu Mirna. Guntur langsung menegakkan tubuh. Ibu saya? Ada apa, Pak Arman? Beliau kena masalah, Pak. Saya dengar dari rekan di bank, investasi yang beliau ikuti gagal. Dana besar hilang, dan sekarang pihak kreditur menagih. Rumahnya terancam disita kalau dalam seminggu nggak dilunasi. Guntur terdiam. Suara di ujung telepon seolah makin jauh. Ia mencoba mencerna kata-kata itu, tapi dadanya sudah terasa berat. Pak Arman, Anda yakin? Saya sudah cek, Pak. Surat peringatannya sudah turun. Kalau nggak segera ditangani, rumah beliau bisa lelang. Setelah pembicaraan selesai, Guntur menatap kosong ke depan. Fiona, yang sejak tadi diam mendengarkan dari dapur, berhenti mengaduk nasi goreng. Wajahnya perlahan memucat. Ada apa, Gan? Tanyanya hati-hati. Guntur menatapnya sebentar, lalu duduk di kursi makan. Ibu, kena masalah besar. Investasinya gagal. Sekarang katanya rumah bisa disita kalau nggak segera dibayar. Suara Fiona nyaris bergetar. Astagfirullah, seberapa besar, Gan? Nggak tahu pasti. Tapi Pak Arman bilang jumlahnya nggak kecil. Aku nggak habis pikir. Dari mana ibu dapat ide ikut investasi semacam itu? Guntur memijit pelipisnya. Ia tahu ibunya memang punya ambisi tinggi. Selalu ingin membuktikan diri, bahkan di usia yang tidak muda lagi. Tapi kali ini, ambisinya justru menjerumuskannya. Fiona menatap suaminya penuh empati. Kamu mau ke rumah ibu? Belum tahu. Aku masih bingung harus gimana. Jawabnya pelan. Kalau aku datang sekarang, ibu pasti nggak mau bicara soal ini. Dia pasti masih menyangkal. Suasana hening. Hanya suara sendok yang jatuh ke piring memecah diam di antara mereka. Fiona menarik kursi dan duduk di depan Guntur. Gan, katanya lembut, apapun yang terjadi, itu tetap ibu kamu. Kita nggak bisa tinggal diam. Guntur menatap istrinya lama. Di mata Fiona, ia melihat ketulusan yang sama seperti dulu. Ketulusan yang sempat membuatnya berani menentang restu ibunya. Kamu masih mau bantu dia, setelah semua yang dia lakukan? Tanya Guntur pelan. Fiona tersenyum kecil. Aku bukan bantu karena dia baik padaku, tapi karena aku istri kamu. Kalau aku bantu dia, itu artinya aku juga bantu kamu. Kata-kata itu menembus benteng hati Guntur. Ia memalingkan wajah, pura-pura menatap jendela agar Fiona tak melihat matanya yang mulai basah. Kamu selalu gitu, Enam. Terlalu lembut buat dunia ini. Lembut bukan berarti lemah, jawab Fiona sambil menatapnya lembut. Kadang orang keras justru kalah sama kesabaran. Sementara itu, di rumah besar Bu Mirna, suasana jauh berbeda. Telepon berdering tanpa henti. Dina, adik perempuan Guntur, sibuk mondar-mandir, wajahnya panik. Bu, ini dari pihak bank lagi, teriaknya dari ruang tamu. Bilang aja nanti saya bayar, jawab Bu Mirna dari kamar dengan suara kesal. Dina menutup telepon, lalu masuk ke kamar ibunya. Bu, nggak bisa gitu terus. Mereka kasih waktu cuma seminggu. Rumah ini bisa dilelang kalau ibu nggak bayar. Bu Mirna duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat. Tapi gengsinya masih menutupi rasa takut. Ibu tahu, tapi ibu nggak mau Guntur tahu soal ini. Loh, kenapa? Aku nggak mau dia pikir aku gagal. Aku udah cukup bikin dia malu. Nada suaranya pelan, tapi matanya bergetar. Ia mencoba tegar, namun wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia mengingat semua yang sudah ia keluarkan untuk investasi itu, janji manis dari teman lamanya yang katanya, pasti untung besar. Kini semua hilang.
Bu, sekarang bukan saatnya mikirin gengsi. Kita harus cari jalan keluar, kata Dina cemas. Bu Mirna memalingkan wajah. Ibu butuh waktu mikir. Setelah Dina keluar, Bu Mirna duduk diam, menatap foto keluarga di meja rias. Foto lama, saat Guntur masih kecil, tersenyum di pangkuannya. Ia mengelus bingkai itu pelan. Guntur, bisiknya lirih. Kalau aku minta tolong padamu sekarang, apa kamu masih mau bantu? Pertanyaan itu menggantung di udara, tanpa jawaban. Sore harinya, Guntur duduk di beranda rumah, memikirkan cara membantu ibunya. Angin lembut berembus membawa aroma hujan yang mulai turun. Fiona datang membawa 2 cangkir teh hangat. Kamu udah kepikiran mau ngapain? Tanyanya pelan. Belum. Aku nggak punya tabungan sebanyak itu. Gajiku aja cukup buat kebutuhan bulanan. Kalau dijual sebagian perhiasan pernikahan kita? Tanya Fiona hati-hati. Guntur menatap istrinya dengan kaget. Kamu serius? Enam. Kalau itu bisa bantu. Kenapa enggak? Aku enggak keberatan. Guntur memejamkan mata, lalu menggeleng. Belum sekarang. Enam. Kita cari jalan lain dulu. Baik, jawabnya lembut. Tapi kalau nanti enggak ada pilihan lain, aku siap bantu. Ibu kamu tetap keluarga kita. Hujan pun mulai turun perlahan, menimbulkan suara lembut di atap seng. Dalam diam, Guntur merasa hatinya bergetar. Ia sadar, meski ibunya masih dingin pada Fiona, justru istrinya yang lebih berjiwa besar. Dan Fiona, meski tak mengucap banyak, tahu, badai besar sedang datang. Tapi ia tak gentar. Karena di balik kabar buruk yang menimpa Bu Mirna, ia melihat satu kesempatan. Kesempatan untuk membalas kebencian dengan kebaikan. Siang itu, matahari terik menembus jendela rumah kecil Fiona. Udara panas membuat suasana terasa lengang. Hanya suara kipas angin tua yang berputar pelan di ruang tamu. Fiona sedang menjemur pakaian ketika terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir tukang paket atau tetangga, tapi setelah membuka pintu, tubuhnya sontak kaku. Di depan berdiri Bu Mirna, wajahnya pucat, matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan. Perempuan yang selama ini selalu tampak anggun dan berwibawa kini seperti kehilangan seluruh auranya. Bu! Suara Fiona lirih, ragu apakah ia tidak salah lihat. Bu Mirna menunduk, lalu berbisik dengan suara serak. Fiona, boleh ibu masuk? Fiona tertegun beberapa detik sebelum akhirnya membuka pintu lebar. Iya, Bu. Silakan. Langkah Bu Mirna terasa berat. Ia duduk di kursi ruang tamu tanpa diminta, tangannya gemetar, dan dari matanya tampak jelas, ini bukan kedatangan biasa. Guntur yang sedang memperbaiki motor di halaman langsung menghampiri. Saat melihat ibunya duduk dengan mata merah, ia spontan bertanya, Bu, ada apa? Namun belum sempat menjawab, Bu Mirna sudah menunduk, menahan tangis. Air matanya menetes ke atas kain yang ia genggam erat-erat. Aku nggak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan suara pecah. Ibu malu, Gan. Tapi ibu nggak punya siapa-siapa lagi. Fiona berdiri kaku di dekat pintu, jantungnya berdebar pelan. Ia ingin mendekat, tapi ragu. Perempuan yang dulu menolaknya di depan banyak orang kini duduk di ruang tamunya, meneteskan air mata. Dunia seperti berputar arah. Guntur menarik napas dalam. Bu, tolong tenang dulu. Ceritakan pelan-pelan. Bu Mirna menatap anaknya, lalu berkata dengan suara bergetar. Rumah ibu mau disita. Hutang itu belum lunas, dan mereka datang pagi ini. Aku nggak tahu harus kemana. Ibu mohon, Gan, tolong ibu kali ini. Kalimat itu pecah menjadi tangis. Tubuhnya bergetar hebat. Guntur mematung. Ia tahu kabar itu akan datang, tapi tidak menyangka ibunya akan sampai datang ke rumahnya sendiri, menundukkan kepala. Sementara Fiona, di pojok ruangan, hanya bisa menatap. Ada perasaan aneh yang berputar di dadanya, campuran iba, terkejut, dan perih. Bagaimana tidak? Wanita yang dulu dengan keras menolak kehadirannya, kini datang dengan air mata dan permohonan. Guntur duduk di samping ibunya, menenangkan. Bu, tolong jangan nangis dulu. Kita pasti cari jalan. Tapi ibu harus tenang. Guntur, Bu Mirna menggenggam tangan anaknya. Ibu janji, kalau semua sudah selesai,
ibu akan ganti. Tapi tolong, jangan biarkan rumah itu diambil orang. Suara itu pecah di tengah isak. Fiona akhirnya mendekat pelan, membawa segelas air putih. Bu, minum dulu, katanya lembut. Bu Mirna menoleh. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu tanpa benteng gengsi. Ada sesuatu di sana, sebuah pengakuan yang tak diucapkan. Terima kasih, ucap Bu Mirna pelan, mengambil gelas dengan tangan bergetar. Fiona duduk perlahan di kursi seberang. Ia menatap ibu mertuanya lama, mencoba memahami. Dalam dirinya, dua sisi bertarung, satu ingin berkata, inilah akibatnya. Tapi sisi lain hanya bisa merasakan iba yang dalam. Bu, katanya hati-hati, kalau boleh tahu, berapa waktu yang ibu punya sampai rumah itu disita? Bu Mirna mengusap pipinya. 3 hari lagi. Mereka sudah kirim surat terakhir. Guntur terperanjat. 3 hari? Iya, jawab Bu Mirna pelan. Dan ibu nggak tahu harus dapat uang dari mana. Keheningan mengisi ruangan. Hanya suara kipas angin yang berputar. Fiona menatap suaminya, lalu menunduk. Hatinya bergetar keras, seperti ada tangan lembut yang menarik nuraninya. Mungkin inilah ujian yang sebenarnya, bukan ketika ia diremehkan, tapi ketika ia diberi kesempatan untuk membalas dengan kebaikan. Bu, kata Fiona lembut, ibu boleh tenang dulu di sini. Jangan pikirin dulu soal rumah. Kita cari jalan sama-sama. Bu Mirna menatapnya, mata tuanya berkaca-kaca. Kamu masih mau bantu aku setelah semua yang ibu lakukan? Pertanyaan itu menggantung, membuat udara terasa berat. Fiona tersenyum tipis. Saya bukan bantu karena ibu pernah baik. Saya bantu karena ibu tetap orang tua suami saya. Dan saya tahu, dalam hati kecil ibu, pasti nggak pernah benar-benar membenci kami. Bu Mirna menunduk, bahunya bergetar. Tangisnya kali ini berbeda, bukan tangis panik, tapi tangis lega karena akhirnya menemukan tangan yang masih mau menyambutnya. Maafkan ibu, Enam, katanya lirih. Selama ini ibu terlalu sombong untuk mengaku salah. Fiona hanya menggeleng pelan. Saya juga minta maaf kalau selama ini belum bisa bikin ibu percaya. Guntur yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Suaranya mantap namun lembut. Bu, kita nggak akan biarin ibu sendirian. Kita cari solusi. Sekarang yang penting ibu istirahat dulu. Bu Mirna menatap anaknya dengan mata basah. Terima kasih, Nak. Ia menunduk lama, lalu untuk pertama kalinya, mencium tangan Guntur. Gerakan sederhana itu membuat Fiona tercekat, simbol bahwa gengsi Bu Mirna telah runtuh sepenuhnya. Sore itu, di ruang tamu yang sederhana, 3 orang itu duduk tanpa banyak bicara. Bu Mirna memeluk lututnya, wajahnya lelah tapi tenang. Fiona menatap dari samping, hatinya masih bergetar tapi hangat. Ia sadar, kadang harga diri baru benar-benar jatuh saat seseorang berani meminta maaf. Dan di saat yang sama, keikhlasan diuji, bukan oleh musuh, tapi oleh kesempatan untuk memaafkan. Malam itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu ruang makan menyala redup, hanya suara detak jam dinding yang terdengar jelas di antara jeda napas 2 orang yang duduk berhadapan. Fiona dan Guntur. Di atas meja, 2 cangkir teh hangat sudah dingin. Jadi, ibu mau pinjam uang? Tanya Guntur pelan, nadanya hati-hati. Fiona menunduk, menatap pola di cangkirnya. Belum bilang langsung, tapi dari caranya bicara, aku bisa rasa kalau itu yang dia butuhkan. Guntur mengangguk pelan. Ia tidak heran. Sejak mendengar cerita pagi tadi, pikirannya sudah dipenuhi pertimbangan yang tak kunjung selesai. Fiona menghela napas panjang. Kamu pasti serba salah, kan? Ya, jawab Guntur jujur. Ibu memang salah langkah. Tapi tetap saja, dia ibuku. Aku nggak bisa diam lihat dia kehilangan rumah. Fiona menatap suaminya, mata Guntur tampak lelah, tapi juga jujur. Gan, katanya lembut, kalau kamu mau bantu, aku nggak akan melarang. Aku tahu kamu anaknya, dan aku tahu hatimu nggak akan tenang kalau nggak melakukan sesuatu. Guntur menatapnya dengan tatapan yang campur aduk. Tapi kamu sendiri gimana? Enam, setelah semua yang ibu lakuin ke kamu masih sanggup bantu dia? Pertanyaan itu menggantung lama. Fiona diam, seperti menimbang antara suara hati dan luka lama. Ia ingat jelas,
tatapan dingin Bu Mirna, kata-kata tajam yang dulu sempat membuatnya menangis sendirian. Namun di sisi lain, bayangan wajah Bu Mirna yang tadi siang datang dengan mata sembab juga masih menempel kuat di benaknya. Kalau aku jujur, ucap Fiona akhirnya, sebagian hatiku masih sakit. Tapi ada bagian lain yang bilang, kalau aku nggak menolong, aku akan jadi orang yang sama seperti dulu ibu memperlakukanku. Guntur terdiam, menatap wajah istrinya yang lembut dalam cahaya lampu temaram. Aku nggak mau balas dingin dengan dingin, Gan. Itu cuma memperpanjang lingkaran sakit. Suaminya menarik napas panjang, lalu menggenggam tangan Fiona di atas meja. Kamu selalu bisa lihat sesuatu dengan hati yang tenang. Aku kadang iri. Fiona tersenyum tipis. Bukan tenang, Gan. Aku cuma belajar dari rasa sakit. Kalau aku pernah disakiti, aku nggak mau itu jadi alasan buat jadi keras. Keheningan kembali turun. Guntur menatap teh di depannya, lalu berkata lirih, tapi kalau kita bantu, uang tabungan kita bakal habis. Kamu nggak keberatan? Fiona berpikir sejenak. Aku tahu itu risiko. Tapi kita masih punya penghasilan, kan? Dan ibu cuma butuh waktu, bukan kehidupan penuh kemewahan. Aku percaya, kalau niatnya tulus, Allah pasti kasih jalan lagi. Guntur mengangguk pelan. Kata-kata istrinya terasa seperti penyejuk di tengah gundah. Namun dalam hatinya, tetap ada rasa was-was. Ia tahu ibunya bukan orang yang mudah menerima pertolongan tanpa gengsi. Tapi kali ini, ia juga tahu, Bu Mirna sudah jatuh sedalam itu. Kalau gitu, kata Guntur pelan, kita bantu, tapi jangan langsung bilang. Aku takut ibu merasa dipermalukan. Fiona tersenyum kecil. Itu juga yang aku pikirkan. Kita bantu diam-diam. Mungkin lewat Pak Arman. Dia masih punya kontak dengan pihak kreditur, kan? Bisa jadi, sahut Guntur. Kita lunasi sebagian saja dulu, biar rumahnya aman. Suasana hening sejenak. Lalu Fiona menatap suaminya dalam-dalam. Gan, kamu tahu, aku nggak bantu karena ibu pernah jahat atau baik. Aku bantu karena aku nggak mau kehilangan bagian lembut dari diriku sendiri. Guntur menatapnya lama, lalu berkata lirih. Kamu tahu nggak, Enam? Kadang aku merasa kamu jauh lebih kuat dari aku. Kuat tapi nggak pernah keras. Fiona hanya tersenyum, lalu menunduk. Aku nggak kuat, Gan. Aku cuma percaya, setiap kebaikan yang kita tanam, meski kecil, suatu hari akan tumbuh jadi pelindung. Bahkan mungkin buat orang yang dulu melukai kita. Di luar, angin malam berhembus lembut lewat jendela. Guntur berdiri, melangkah mendekati istrinya dan memeluk dari belakang. Terima kasih, Enam. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak tahu bagaimana menghadapi semuanya. Fiona memegang tangan suaminya yang melingkar di bahunya. Kita jalanin sama-sama. Ya, tapi tolong, jangan sampai ibu tahu kalau uang itu dari kita. Kenapa? Tanya Guntur. Biar ibu nggak merasa utang budi. Aku ingin ibu tenang, bukan merasa berhutang. Mungkin dari situ, pelan-pelan hatinya akan luluh sendiri. Guntur mengangguk pelan, memahami makna di balik kata-kata sederhana itu. Malam semakin larut. Mereka duduk berdua di ruang tamu, hanya ditemani cahaya redup dan secangkir teh yang kini benar-benar dingin. Tapi suasana hangat mengalir, bukan dari suhu, melainkan dari keputusan yang lahir dari hati yang jernih. Dalam hati kecilnya, Fiona berdoa lirih, Ya Allah, jangan biarkan hatiku berubah menjadi batu hanya karena pernah disakiti. Ajarkan aku untuk tetap lembut, tapi kuat, agar kebaikan tidak berhenti di sini. Dan malam itu, keputusan mereka bulat. Mereka akan membantu Bu Mirna, bukan demi membalas dendam dengan kebaikan, tapi demi menjaga hati mereka tetap bersih. Karena kadang, kemenangan sejati bukan saat kita membuat orang lain menyesal, tapi saat kita mampu tetap berbuat baik tanpa pamrih. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis ruang tamu rumah Fiona dan Guntur. Udara terasa tenang, tapi di hati keduanya sedang bergemuruh. Malam sebelumnya, mereka sudah bersepakat untuk membantu Bu Mirna diam-diam. Kini waktunya mencari jalan agar bantuan itu bisa sampai tanpa menyinggung harga diri sang ibu. Guntur duduk di kursi makan dengan wajah penuh pikiran. Di depannya, secangkir kopi yang belum tersentuh. Fiona sedang menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan telur dadar.
namun matanya sesekali menatap ke arah suaminya. Masih kepikiran caranya, ya? Tanya Fiona lembut, duduk di sebelah Guntur. Guntur mengangguk pelan. Aku udah coba hubungi beberapa teman lama ibu, tapi sepertinya mereka juga nggak bisa bantu. Nama ibu udah masuk daftar tunggakan. Kalau sampai minggu depan belum dibayar, rumah bisa benar-benar disita. Fiona terdiam. Ia tahu ini bukan sekadar soal uang. Ini soal menjaga martabat seseorang yang pernah menolaknya, tapi tetap bagian dari keluarga. Ia menatap Guntur dengan pandangan yakin. Kalau begitu, aku punya ide. Kita bantu lewat orang ketiga. Biar seolah bukan dari kita. Siapa? Tanya Guntur. Pak Rudi. Jawab Fiona mantap. Dia kan teman kantor kamu yang juga kenal sama keluarga ibu. Kalau uang itu disalurkan lewat dia, ibu nggak akan curiga. Bilang saja ada pihak yang mau bantu sementara, tanpa sebut nama. Guntur mengangkat kepalanya, menatap istrinya dengan campuran kagum dan ragu. Tapi, 6, jumlahnya nggak sedikit. Kita harus keluarin tabungan yang udah kita simpan dari awal nikah. Aku tahu, jawab Fiona dengan senyum lemah. Dan aku juga siap. Aku masih punya perhiasan waktu nikah dulu. Mas, nggak seberapa, tapi lumayan kalau dijual. Guntur langsung menatap istrinya, agak kaget. Kamu mau jual perhiasan itu? Bukannya itu hadiah dari orang tuamu? Fiona menatap meja sejenak, lalu mengangguk pelan. Hadiah itu diberikan supaya aku bahagia, bukan buat disimpan saat orang lain menderita. Lagi pula, apa gunanya perhiasan kalau aku tahu ibu suamiku sedang kesulitan? Kata-kata itu membuat Guntur terdiam cukup lama. Ia tahu Fiona tulus, tapi setiap kali istrinya menunjukkan ketulusan sebesar itu, hatinya selalu tersentuh lebih dalam. Ia mengulurkan tangannya, menggenggam tangan Fiona erat. Terima kasih, 6. Kamu nggak cuma baik, kamu luar biasa. Fiona tersenyum kecil. Aku cuma mau bantu seikhlasnya, Mas. Tapi kita harus cepat sebelum rumah itu benar-benar disita. Siang itu, Guntur menemui Pak Rudi di kantin kantor. Suara ramai para pegawai bercampur dengan bunyi sendok dan piring, tapi Guntur hanya fokus pada satu hal. Pak Rudi, saya butuh bantuan, katanya dengan nada serius. Pak Rudi mengangkat alis, lalu mencondongkan tubuh. Wah, nada kamu berat banget. Ada apa, Tur? Guntur menelan ludah. Ini soal ibu saya, Bu Mirna. Dia lagi kena masalah finansial. Tapi saya nggak mau bantu langsung, karena takut melukai perasaannya. Pak Rudi mengangguk pelan, memahami arah pembicaraan itu. Jadi kamu mau saya jadi perantara? Betul, Pak. Saya bakal kasih dana lewat Bapak, dan Bapak bisa sampaikan ke pihak kreditur sebagai pihak ketiga. Nanti biar seolah ada investor atau teman lama yang bantu. Pak Rudi menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Kamu anak baik, Tur. Jarang saya lihat menantu sebijak itu. Guntur menggeleng. Bukan saya, Pak. Ini semua karena istri saya yang dorong saya buat bantu, walau dia yang paling disakiti. Pak Rudi terdiam sejenak, menatap Guntur dengan kagum. Kalau begitu, saya bantu. Kirimkan saja datanya ke saya, biar saya yang urus. Guntur menatapnya penuh syukur. Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang aja terima kasihnya nanti kalau semua udah beres. Jawab Pak Rudi sambil menepuk bahu Guntur. Kamu beruntung punya istri kayak Fiona. Jangan sia-siain dia. Sore harinya, Fiona duduk di depan meja rias sambil membuka kotak kecil berisi perhiasannya. Gelang emas, kalung tipis, dan beberapa cincin kecil. Semua hadiah pernikahan dari keluarganya. Tangannya sempat bergetar saat memegang satu persatu benda itu. Ada kenangan di balik setiap kilau, tapi hatinya mantap. Ia berbisik lirih, seolah menenangkan diri sendiri. Kebahagiaan gak tergantung dari seberapa banyak yang kita simpan, tapi dari seberapa tulus yang kita lepaskan. Guntur mendekat perlahan, berdiri di belakang istrinya. Kamu yakin, 6? Fiona mengangguk. Yakin. Aku cuma minta satu hal. Jangan sampai ibu tahu kalau ini dari kita. Biarkan dia merasa tenang, bukan terhina. Guntur tak menjawab. Ia hanya memeluk istrinya dari belakang, menatap pantulan mereka di cermin. Dua orang yang tidak kaya harta, tapi kaya hati.
2 hari kemudian, transaksi lewat Pak Rudi berjalan lancar. Uang masuk ke rekening pihak kreditur, dan proses penyitaan dibatalkan. Bu Mirna bahkan sempat menerima kabar bahwa ada seseorang yang menolongnya secara anonim. Namun, Fiona dan Guntur tidak menceritakan apapun. Mereka hanya saling pandang di ruang makan malam itu, menyadari satu hal. Kadang kebaikan paling murni justru adalah yang dilakukan tanpa nama. Dalam diam, Fiona tersenyum kecil. Mungkin ibu nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan di dalam hati Guntur, terukir rasa bangga dan syukur yang tak bisa diungkap dengan kata-kata. Mereka tidak menyelamatkan rumah megah, tapi menyelamatkan hubungan yang perlahan mulai menemukan jalannya kembali, lewat keikhlasan yang sunyi, tapi berarti. Sore itu langit berwarna jingga lembut. Udara membawa aroma tanah basah setelah gerimis singkat. Di depan sebuah rumah sederhana, Fiona berdiri menatap selembar kertas di tangannya, tanda pelunasan sebagian hutang Bu Mirna. Ia menarik napas panjang, meletakkan kertas itu ke dalam map coklat, lalu menyerahkannya perlahan kepada seorang pria paruh baya di depannya. Pak Arman, tolong simpan dokumen ini baik-baik, ucap Fiona dengan suara tenang tapi dalam. Pak Arman, seorang tetangga lama sekaligus teman keluarga Bu Mirna, mengangguk pelan. Kamu yakin, Nak, nggak mau ibu tahu ini dari kamu? Fiona menatapnya lembut, senyumnya tipis tapi pasti. Yakin, Pak. Saya cuma ingin beliau tenang. Kalau tahu ini dari saya, mungkin beliau justru merasa terhina. Pak Arman menatap Fiona lama, seolah mencoba membaca isi hatinya. Kamu menantu yang langka, Enam. Banyak orang kalau diperlakukan kayak kamu, sudah lama berhenti peduli. Fiona menunduk, menatap jemarinya yang saling bertaut. Saya juga sempat marah, Pak. Tapi saya sadar, kalau saya biarkan rasa itu tumbuh, saya nggak akan pernah damai. Saya cuma mau membalas kebencian dengan kebaikan. Biar Allah yang menilai. Laki-laki tua itu tersenyum tipis. Begini saja, Nak. Biar saya yang jadi perantara terus. Ibu Mirna percaya sama saya. Kalau ada yang perlu dibayar atau diurus, kamu tinggal kabari diam-diam. Fiona mengangguk. Terima kasih, Pak Arman. Saya tahu saya bisa percaya sama Bapak. Suasana hening sejenak. Angin sore berembus lembut, menggoyang dedaunan mangga di halaman. Di kejauhan, anak-anak kecil berlarian pulang. Tawa mereka kontras dengan beban rahasia yang kini disimpan 2 orang dewasa itu. Kalau begitu, kata Pak Arman akhirnya, saya pamit dulu. Tapi tolong, Nak, kalau kamu butuh bantuan, jangan tanggung sendirian. Fiona menatapnya dengan mata berkaca. Insya Allah, Pak, saya nggak sendirian. Saya punya Guntur. Pak Arman tersenyum, lalu melangkah pergi sambil membawa map itu di tangannya. Fiona berdiri cukup lama di depan pagar, menatap langkah pria itu menghilang di tikungan jalan. Hatinya terasa lega tapi juga berat. Ia tahu, rahasia ini bukan hal kecil. Ini bukan sekadar uang, ini soal menjaga perasaan, harga diri, dan cinta dalam bentuk yang paling diam. Malam harinya, Fiona duduk di ruang tamu bersama Guntur. Ia tidak banyak bicara, hanya menggenggam tangan suaminya di atas meja kayu. Udah semua beres, katanya lirih. Guntur menatapnya penuh tanya. Lewat Pak Arman? Fiona mengangguk. Beliau janji nggak akan cerita ke siapapun. Semua berkas sudah diurus. Rumah ibu aman. Guntur menghela napas panjang, seperti beban besar baru saja terangkat. Alhamdulillah, katanya pelan. Tapi kamu kelihatan capek, Enam. Seharian muter ngurus ini semua. Ya. Fiona tersenyum lembut. Capeknya kecil dibanding tenangnya hati. Guntur menatap wajah istrinya lama, matanya penuh kekaguman yang tulus. Kamu selalu bisa lihat sesuatu dari sisi yang tenang. Enam. Aku kadang iri. Jangan iri, balasnya sambil tertawa kecil. Aku cuma berusaha nggak nyimpen marah. Karena makin disimpan, makin berat. Suasana hening sejenak. Guntur menarik tangan Fiona, lalu menggenggamnya erat. Terima kasih. Ya, kamu bukan cuma istriku. Kamu guru sabarku. Fiona menunduk, wajahnya memerah sedikit. Aku juga belajar dari kamu, Gan. Kalau kamu nggak sabar menghadapi ibu, aku juga nggak akan sekuat ini. Mereka saling menatap dalam diam. Di luar,
Hujan mulai turun pelan, mengetuk jendela seperti irama lembut yang mengiringi ketenangan batin. Sementara itu, di rumah Bu Mirna, suasana berbeda. Wanita parubaya itu sedang duduk di kursi ruang tamu, menatap surat dari pihak bank. Wajahnya penuh kebingungan sekaligus lega. Lunas sebagian, tapi siapa yang bantu aku? Gumamnya pelan. Ia memandangi surat itu lagi, memastikan tidak ada kesalahan. Hatinya berdebar aneh. Ia tahu, tidak ada lagi teman yang cukup dekat untuk menolong dalam jumlah sebesar itu. Dina, tetangganya, yang sedang berkunjung, ikut membaca surat itu. Mungkin ada orang baik, Bu. Kadang pertolongan datang dari arah yang gak disangka. Bu Mirna terdiam. Ia tidak menjawab. Tapi jauh di dalam hatinya, muncul nama yang berusaha ia abaikan, Fiona. Namun logikanya menolak cepat-cepat percaya. Nggak mungkin, anak itu nggak punya uang sebanyak ini, gumamnya pelan. Dina mengangkat bahu. Siapapun itu, Bu, yang penting rumah ibu aman dulu. Bu Mirna hanya mengangguk, tapi matanya menerawang jauh. Ada sesuatu yang mengusik batinnya, sesuatu yang lembut tapi menekan. Rasa bersalah yang pelan-pelan muncul di sela ketenangan semu. Di rumahnya, Fiona menatap langit malam lewat jendela kamar. Gerimis masih turun, tapi ia justru merasa hangat. Ia tahu, membantu tanpa mengaku bukan hal mudah. Ada keinginan kecil untuk diakui, untuk dihargai. Tapi lebih besar dari itu adalah keinginan untuk menjaga keikhlasan tetap murni. Ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, rahasiaku kini ada di tangan MU. Jika kebaikan ini memang benar, tolong jagalah agar tak berubah jadi kebanggaan." Guntur yang baru keluar dari kamar mandi menghampirinya. "Masih mikirin ibu?" Fiona tersenyum. "Iya, sedikit. Aku cuma berharap beliau bisa tenang." Guntur berdiri di sampingnya, menatap hujan yang jatuh pelan. "Aku juga. Dan semoga suatu hari nanti, beliau tahu siapa yang ada di balik pertolongan ini. Tapi bukan dari orang lain, melainkan dari hatinya sendiri." Fiona memandangnya dengan mata yang teduh. "Kalau itu terjadi, aku nggak butuh ucapan terima kasih. Cukup kalau ibu berhenti benci." Malam itu, keduanya berdiri lama di depan jendela, tanpa kata, hanya ditemani suara hujan. Rahasia besar kini tersimpan rapat antara mereka dan Pak Arman. Rahasia yang bukan beban, tapi bentuk cinta paling hening yang pernah mereka berikan. Pagi itu udara di rumah Bu Mirna terasa berbeda. Cahaya matahari menembus tirai jendela, menyorot meja makan yang biasanya rapi. Namun kali ini, meja itu penuh dengan tumpukan surat, bukti pembayaran, dan lembaran kertas yang belum sempat ia rapikan. Bu Mirna duduk di sana, memandangi satu lembar amplop putih yang baru saja ia terima dari Pak Arman. "Tolong dibaca saja, Bu," kata Pak Arman dengan nada tenang. "Saya cuma menyampaikan amanah." Bu Mirna mengerutkan dahi, heran sekaligus waspada. Ia meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada salinan transaksi dan sebuah catatan kecil tanpa tanda tangan. Semoga ini bisa meringankan, tanpa harus membebani. Tidak perlu tahu dari siapa, cukup tahu bahwa masih ada yang peduli. Tulisan itu halus, tapi bagi Bu Mirna terasa begitu familiar. Ia membaca ulang kalimat itu, jantungnya berdetak lebih cepat. "Tulisan ini, aku pernah lihat di kartu ucapan waktu ulang tahunku dulu." Ia menatap Pak Arman tajam. "Ini, dari siapa?" Pak Arman menunduk pelan, tampak gelisah. "Saya janji nggak akan bilang, Bu." "Tapi kamu tahu." Suara Bu Mirna meninggi, antara gugup dan penasaran. Pak Arman terdiam. Ia menatap wajah wanita itu dengan mata yang lembut tapi tegas. "Saya tahu, Bu. Tapi kadang, ada kebaikan yang lebih indah kalau tetap disimpan dalam diam." Bu Mirna menggenggam surat itu lebih erat. "Jadi benar, ini bukan dari pihak luar, kan?" Pak Arman tidak menjawab. Ia hanya menatapnya sebentar, lalu berdiri pelan. "Yang pasti, orang itu nggak ingin ibu malu atau merasa berutang. Dia cuma ingin ibu tenang." Setelah Pak Arman pergi, keheningan panjang menyelimuti rumah itu. Bu Mirna menatap lembaran kertas di tangannya lama sekali. Jari-jarinya gemetar. Kalimat sederhana di kertas itu seperti menampar hatinya. Ia tahu, hanya satu orang yang pernah berbicara dengan kelembutan semacam itu. Fiona.
Ia mengingat kembali, perempuan muda yang dulu datang dengan senyum tulus, membawa kalung emas dan kata-kata lembut, tapi justru ditolaknya mentah-mentah di depan tamu-tamu. Ia ingat bagaimana Fiona menunduk, tidak melawan, tidak menangis di tempat, hanya diam dan tersenyum kecil seolah memahami segalanya. Kini, rasa malu menyesak dadanya. Bagaimana mungkin, perempuan yang kuhina, yang kuanggap tak pantas, justru jadi orang yang menolongku? Air matanya menetes perlahan. Ia memegang surat itu di dada, merasakan sesak yang sulit dijelaskan, bukan karena sedih, tapi karena menyesal. Sore harinya, Bu Mirna duduk sendirian di ruang tamu. Rumahnya kini aman dari ancaman penyitaan, tapi jiwanya terasa hancur. Seolah kedamaian yang datang justru membuka luka lama yang ia buat sendiri. Ia menatap foto Guntur dan Fiona di meja kecil, foto pernikahan yang dulu bahkan tak ia hadiri dengan ikhlas. Wajah Fiona tersenyum lemah di foto itu, mata yang teduh, mata yang sama yang dulu ia anggap berpura-pura baik. Ya Allah, bisiknya lirih. Apa aku selama ini terlalu buta? Ia mengusap air mata yang mengalir tanpa bisa ditahan. Ia ingin marah, bukan pada Fiona, tapi pada dirinya sendiri. Marah karena gengsinya, karena egonya, karena keangkuhannya yang selama ini ia rawat. Ia mengingat semua ucapannya dulu. Kau pikir bisa menyogok hatiku? Kalimat itu kini memantul kembali di kepalanya, menyakitkan seperti cambuk. Dalam hati kecilnya, ia ingin segera mendatangi rumah itu, memeluk Fiona, meminta maaf. Tapi ada sesuatu yang menahannya, rasa malu yang begitu besar. Bagaimana aku bisa menatap matanya setelah semua yang kulakukan? Malam turun perlahan. Rumah yang biasanya ramai kini sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak perlahan. Bu Mirna duduk di kursi rotan, menatap keluar jendela. Langit gelap, tapi di sana ada bintang kecil yang berkelip samar. Ia berbicara sendiri, suaranya serak. Fiona, nak, kenapa kamu sebaik itu sama aku? Air matanya menetes lagi, tapi kali ini tanpa isak. Ia hanya diam, menerima setiap rasa yang datang, malu, bersalah, dan juga haru yang menekan dada. Hatinya mulai sadar bahwa kasih tidak selalu datang dalam bentuk yang diminta, tapi seringkali muncul dalam bentuk yang tak pantas diterima. Fiona, menantu yang dulu ia anggap tidak cukup baik untuk anaknya, ternyata menjadi penyelamat hidupnya. Di pojok ruangan, ia melihat kalung emas pemberian Fiona, masih tersimpan di dalam kotak kecil, belum pernah disentuh sejak hari ulang tahunnya. Perlahan, ia berdiri dan mengambilnya. Jemarinya bergetar ketika membuka tutupnya. Kilau emas itu memantulkan cahaya lampu kecil di ruang tamu. Air matanya jatuh di atas permukaan kalung itu. Ia menggenggamnya erat. Maafkan ibu, nak, bisiknya nyaris tak terdengar. Ibu salah. Ibu terlalu sombong untuk melihat ketulusanmu. Suasana rumah benar-benar sunyi. Bahkan suara jam pun terasa pelan. Bu Mirna duduk lama di lantai. Kalung itu masih di genggamannya. Dalam kesunyian itu, ia merasa kecil, sangat kecil di hadapan cinta yang begitu besar tapi tanpa pamrih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bu Mirna menangis bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan harga diri yang selama ini ia banggakan. Namun di balik air mata itu, lahir sesuatu yang baru. Kesadaran bahwa kebaikan yang tulus tidak bisa dibayar, hanya bisa diterima dengan hati yang benar-benar menunduk. Rumah itu sunyi, tapi di dalam sunyi itu, ada doa yang perlahan naik ke langit. Doa seorang ibu yang akhirnya menyadari bahwa kasih sejati kadang datang dari tempat yang dulu ia tolak mentah-mentah. Pagi itu udara terasa lebih lembut dari biasanya. Angin berhembus pelan lewat jendela ruang tamu rumah Fiona, membawa aroma wangi bunga melati yang baru mekar di halaman. Fiona tengah menyapu lantai, wajahnya tenang, seolah hari itu berjalan seperti biasa. Tapi di dalam hatinya, ia masih sering teringat tentang kabar Bu Mirna yang sempat diterimanya lewat Pak Arman, tanpa pernah berniat menyebut apapun tentang bantuan itu. Guntur duduk di kursi, membaca koran dengan pandangan sesekali mengarah pada istrinya. Ada sesuatu dalam tatapan Fiona yang selalu membuatnya kagum. Ketenangan yang tak pernah berpura-pura. Mas, kata Fiona pelan sambil berhenti menyapu. Menurutmu, ibu baik-baik saja sekarang? Guntur menurunkan korannya, menarik napas panjang. Entahlah,
Tapi aku yakin ibu belajar banyak dari semua yang terjadi. Fiona mengangguk kecil. Aku cuma berharap beliau tenang. Belum sempat Guntur menjawab, suara lembut tapi bergetar terdengar dari arah pintu. Fiona, Guntur. Mereka berdua menoleh hampir bersamaan. Di ambang pintu berdiri sosok yang sudah lama tidak datang, Bu Mirna. Pakaian rapi tapi wajahnya tampak pucat, matanya bengkak, dan senyum kecil di bibirnya tampak dipaksakan. Bu. Guntur berdiri cepat, setengah kaget, setengah khawatir. Sementara Fiona tertegun. Sapu di tangannya hampir terjatuh. Ibu, mau masuk, Bu. Bu Mirna melangkah perlahan. Suaranya serak. Boleh ibu duduk sebentar? Ya, tentu, Bu. Jawab Fiona segera, menyingkirkan kursi dan menuangkan segelas air putih. Suasana ruang tamu mendadak hening. Hanya suara detik jam yang terdengar samar. Bu Mirna menatap mereka berdua lama, matanya berair tapi tidak langsung menangis. Seolah ia sedang mencari kata yang tepat untuk diucapkan. Akhirnya, ia meletakkan tas kecilnya di pangkuan, menunduk, dan berkata dengan suara pelan yang nyaris bergetar. Aku datang bukan untuk membahas apa-apa, cuma untuk minta maaf. Guntur diam, menatap ibunya lekat-lekat. Fiona menunduk, jantungnya berdebar. Bu Mirna melanjutkan, kali ini dengan nada yang lebih berat. Aku sudah terlalu lama hidup dengan gengsi. Terlalu sering menilai orang dari tampilan luar. Dan kamu, Fiona, kamu sudah aku sakiti dengan ucapan yang bahkan aku sendiri malu mengingatnya. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Ia tak lagi berusaha menahannya. Dulu aku pikir kamu ingin menyogok kasih sayangku. Aku pikir kamu ingin menunjukkan kebaikanmu untuk terlihat lebih baik dari aku. Tapi ternyata, kamu justru menolongku ketika aku jatuh, tanpa sedikit pun menuntut apa-apa. Fiona terdiam, matanya mulai berair. Ia tidak tahu harus berkata apa. Guntur menatap istrinya sebentar, lalu menatap ibunya. Bu, ibu nggak perlu minta maaf. Yang penting sekarang ibu sehat. Bu Mirna menggeleng pelan. Tidak, Nak. Aku perlu mengatakan ini, supaya hatiku tenang. Ia berpaling ke arah Fiona. Nak, aku tahu semua dari Pak Arman. Tentang hutang itu, tentang bantuanmu. Aku malu luar biasa. Tapi lebih dari itu, aku bersyukur, karena aku punya menantu sebaik kamu. Fiona menahan air matanya agar tidak tumpah. Ia memandang wanita di depannya, yang dulu begitu keras, kini terlihat begitu rapuh. Lalu ia mendekat perlahan, duduk di sampingnya, dan memegang tangan Bu Mirna. Bu. Suaranya lembut, saya nggak pernah menyimpan dendam, sungguh. Saya cuma ingin ibu baik-baik saja. Ucapan itu membuat Bu Mirna menutup mulutnya dengan tangan, menahan isak. Ia memeluk Fiona tiba-tiba, erat sekali, seolah tak ingin melepaskan. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis lemah, tangis yang lahir dari penyesalan yang tulus. Maafkan ibu, Nak, katanya di antara tangis. Kamu terlalu baik. Ibu bahkan tidak pantas menerima ini. Fiona memeluk balik, matanya kini basah. Jangan bilang begitu, Bu. Semua orang bisa salah. Yang penting sekarang kita sama-sama belajar. Guntur yang menyaksikan adegan itu tak mampu menahan air matanya sendiri. Ia berjalan mendekat, berlutut di hadapan keduanya, lalu menggenggam tangan ibunya dan istrinya sekaligus. Udah, Bu. Enam. Sudah cukup. Ini, yang Mas harapkan dari dulu. Kita bareng-bareng lagi, tanpa dendam, tanpa jarak. Bu Mirna menatap anaknya, lalu menyentuh pipinya dengan lembut. Maafkan ibu, Nak. Kamu dan istrimu jauh lebih dewasa dari ibu. Suasana ruangan terasa hangat meski tak ada kata, bahagia, yang terucap. Hanya ada keheningan yang penuh makna, keheningan yang memulihkan. Setelah beberapa saat, Bu Mirna tersenyum kecil. Senyum itu tulus, berbeda dari sebelumnya. Fiona, bolehkah aku memelukmu sekali lagi? Fiona mengangguk pelan. Mereka berpelukan lagi, lebih lama dari sebelumnya. Tidak ada kemewahan dalam momen itu, tapi ada kedamaian yang sulit digambarkan. Sore menjelang, Bu Mirna berpamitan pulang dengan mata sembab tapi hati lebih ringan. Sebelum pergi, ia menatap halaman rumah itu, tempat di mana dulu ia sering memandang dengan perasaan sinis. Kini, ia memandangnya dengan syukur. Terima kasih, Nak.
katanya lembut kepada Fiona. Kalau bukan karena ketulusanmu, mungkin aku masih terjebak dalam kesombongan. Fiona hanya tersenyum. Kita semua sedang belajar, Bu. Ketika Bu Mirna melangkah pergi, Guntur menatap punggung ibunya lama sekali. Mas, ujar Fiona lirih, mungkin ini awal yang baru buat kita. Guntur menatap istrinya, tersenyum kecil. Iya, tapi bukan awal dari kisah baru. Ini awal dari hati yang mulai sembuh. Mereka berdiri berdampingan di ambang pintu, melihat langit yang mulai berubah warna keemasan. Tak ada kalimat penutup yang berlebihan, tak ada musik haru seperti di film. Hanya ketenangan, kejujuran, dan rasa lega yang tumbuh di antara mereka. Dalam hati kecilnya, Fiona berbisik lirih. Kadang air mata bukan tanda lemah, tapi cara hati memurnikan luka agar bisa mencintai lagi dengan tulus. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut lewat sela tirai dapur rumah Fiona. Aroma tumisan bawang putih mulai menyebar, menguar hangat bersama tawa kecil yang terdengar pelan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, dapur itu tidak hanya diisi oleh suara wajan dan sendok kayu, tapi juga oleh percakapan hangat antara menantu dan mertua yang dulu sulit bersua tanpa tegang. Bu, ini garamnya udah cukup belum? Tanya Fiona sambil mencicipi kuah sup yang ia aduk perlahan. Bu Mirna, yang duduk di kursi dekat meja makan sambil mengupas wortel, tersenyum kecil. Coba ibu yang cicipin deh. Ia berdiri, mendekat, mencelupkan sendok, lalu mencicip sedikit. Pas. Nggak keasinan. Nggak hambar. Fiona tersenyum lega. Alhamdulillah, akhirnya berhasil juga bikin sup seenak buatan ibu. Bu Mirna terkekeh pelan, suaranya ringan, tidak seperti dulu. Kamu ini, padahal dari dulu juga bisa masak, cuma ibu aja yang waktu itu nggak mau ngakuin. Ucapan itu membuat Fiona menatapnya sejenak. Ada rasa hangat yang mengalir di dadanya, bukan lagi getir seperti dulu. Ibu sekarang malah yang ngajarin aku banyak hal. Jawabnya lembut. Mereka berdua tertawa kecil. Tidak ada jarak, tidak ada tatapan sinis, hanya dua perempuan yang kini mulai memahami satu sama lain lewat hal-hal sederhana. Aroma masakan, suara tawa, dan kesabaran yang akhirnya berbuah. Di ruang tamu, Guntur memperhatikan dari jauh. Ia bersandar di ambang pintu dengan senyum lebar yang sulit disembunyikan. Pemandangan itu seperti mimpi baginya. Melihat ibunya dan istrinya bisa duduk bersama tanpa saling diam, tanpa ketegangan yang dulu selalu menghantui setiap pertemuan. Mas, senyum-senyum aja dari tadi, goda Fiona sambil menoleh. Guntur tertawa kecil. Aku masih nggak percaya. Enam. Dapur ini dulu tempat ibu sering marah karena kamu masak terlalu lama. Bu Mirna ikut tertawa, menggeleng pelan. Itu dulu, Guntur. Waktu ibu masih keras kepala. Sekarang udah enggak? Tanya Guntur pura-pura heran. Bu Mirna mencubit lengannya ringan. Masih sedikit, tapi cuma ke kamu. Katanya sambil tertawa, membuat suasana semakin cair. Fiona tersenyum melihat keduanya bercanda. Ia merasa seperti sedang melihat keluarga yang utuh. Bukan sempurna, tapi penuh cinta yang tumbuh dari kesabaran. Mereka kemudian makan bersama di meja kecil dapur. Piring-piring sederhana, lauk seadanya, tapi terasa nikmat luar biasa. Bu Mirna menyendokkan nasi ke piring Fiona sambil berkata, "Ayo makan yang banyak. Kamu kurusan, jangan kebanyakan kerja." Fiona tertawa kecil. "Ibu ngomong gitu aja aku senang banget, Bu." Bu Mirna menatap menantunya sejenak, lalu mengangguk pelan. "Kamu itu anak baik, Enam. Mungkin ibu baru benar-benar menyadarinya sekarang." Kata-kata itu tidak dibalas dengan air mata kali ini, melainkan senyum tulus yang menjawab tanpa banyak kata. Karena kadang, kedamaian datang bukan dari permintaan maaf besar, tapi dari sikap kecil yang menunjukkan perubahan nyata. Setelah makan, Bu Mirna menawarkan membantu membereskan meja. Fiona sempat menolak, tapi Bu Mirna bersikeras. "Biar ibu aja. Sekalian olahraga," katanya sambil tertawa kecil. Guntur dan Fiona saling pandang, senyum mereka serupa, lega dan bahagia. Siang itu, setelah semuanya selesai, mereka duduk di teras. Angin sore berhembus, membawa ketenangan yang jarang mereka rasakan sebelumnya. "Ibu, boleh aku tanya sesuatu?" Fiona membuka percakapan. "Boleh, Nak," jawab Bu Mirna.
Apa yang bikin ibu berubah? Bu Mirna terdiam sejenak, menatap langit biru. Mungkin karena ibu sadar, hidup terlalu singkat buat mempertahankan gengsi. Waktu ibu jatuh, yang nolong bukan orang yang ibu anggap tinggi, tapi kamu, yang dulu ibu rendahkan. Dari situ ibu belajar, ternyata kasih sayang gak butuh pembuktian, cuma butuh ketulusan. Fiona mendengarkan dengan saksama, hatinya hangat. Ia menatap Bu Mirna dengan mata berbinar. Saya juga belajar, Bu. Kalau sabar nggak selalu mudah, tapi selalu berbuah indah. Guntur ikut menimpali. Kalian berdua sekarang kayak kakak adik aja. Bu Mirna tertawa. Kalau ibu jadi kakak, kamu jadi apa? Penonton bahagia, jawab Guntur santai, membuat keduanya tertawa lagi. Sore menjelang, mereka masih di teras, berbagi cerita ringan tentang masa lalu. Bukan lagi dengan rasa sakit, tapi dengan tawa yang tulus. Bu Mirna menceritakan kisah lucu masa muda Guntur, dan Fiona menimpali dengan geli. Suasana terasa damai, hangat, seolah luka lama perlahan tertutup oleh kasih yang tumbuh alami. Ketika matahari mulai condong, Bu Mirna berdiri. Ibu pulang dulu ya. Besok-besok ibu bawain rendang buat kalian. Serius, Bu? Tanya Guntur sambil menahan tawa. Rendang buatan ibu kan terkenal pedasnya. Justru itu, jawab Bu Mirna bangga. Biar kamu ingat siapa yang paling jago masak di keluarga ini. Mereka tertawa bersama lagi. Sebelum pergi, Bu Mirna sempat memeluk Fiona sebentar. Tidak lama, tidak dramatis, tapi cukup untuk menyampaikan perasaan yang tak bisa diucap dengan kata-kata. Setelah pintu tertutup, Guntur menatap istrinya. Aku bangga sama kamu, Enam. Fiona menatap balik, lembut. Aku cuma berusaha jadi istri yang baik, Mas. Guntur menggeleng pelan. Nggak cuma baik, kamu kuat. Dan tanpa kamu, aku nggak tahu apa ibu bisa berubah sejauh ini. Fiona tersenyum kecil, lalu memandang ke arah pintu. Kadang yang paling sulit bukan memaafkan orang lain, tapi belajar menerima cinta yang dulu ditolak. Sekarang aku tahu rasanya. Angin sore menyapa wajah mereka lembut. Di balik segala luka yang pernah mereka lewati, akhirnya ada ketenangan yang perlahan tumbuh. Tenang, hangat, dan nyata. Karena sesungguhnya, luka yang disembuhkan dengan kasih akan selalu meninggalkan bekas, tapi bekas itulah yang membuat cinta jadi lebih manusiawi. Sudah hampir 2 bulan sejak suasana di rumah itu berubah menjadi lebih hangat. Hubungan antara Bu Mirna dan Fiona tak lagi kaku. Mereka sering berkunjung, memasak bersama, atau sekadar minum teh sore di teras sambil menertawakan hal-hal kecil. Guntur pun merasa hidupnya jauh lebih ringan, seolah beban lama ikut terangkat bersama rekonsiliasi keluarganya. Namun, hidup memang tak pernah berjalan tanpa ujian. Suatu pagi, Guntur duduk di ruang makan dengan wajah tegang. Ponselnya terus bergetar, satu pesan masuk lagi dari rekan bisnisnya. Fiona yang baru saja menyiapkan sarapan memperhatikan perubahan ekspresi suaminya dengan cemas. Mas, kenapa? Dari kantor. Tanyanya hati-hati. Guntur menarik napas panjang. Dari klien. Proyek ekspedisi kita di Jakarta ditunda. Padahal uang modal udah keluar semua. Fiona terdiam. Ditunda sampai kapan? Belum jelas. Ada masalah izin, katanya. Kalau berlarut-larut, kita bisa rugi besar. Fiona duduk di sampingnya, menepuk tangan Guntur pelan. Nggak apa-apa, Mas. Kita hadapi pelan-pelan. Allah pasti kasih jalan. Guntur tersenyum lemah. Ia selalu kagum dengan ketenangan istrinya. Seolah Fiona punya kemampuan meredakan badai hanya dengan kata sederhana. Hari-hari berikutnya berjalan penuh ketegangan. Beberapa rekan kerja mulai menarik diri, dan tagihan dari pemasok datang silih berganti. Guntur berusaha sekuat tenaga mempertahankan bisnis kecilnya, tapi situasi semakin sulit. Suatu sore, ketika Guntur sedang menatap laporan keuangan dengan wajah muram, terdengar suara ketukan di pintu. Assalamualaikum. Suara Bu Mirna terdengar lembut. Waalaikumsalam, Bu. Jawab Fiona sambil tersenyum, mencoba menutupi kekhawatirannya. Masuk, Bu. Guntur lagi di ruang tamu. Bu Mirna masuk dengan membawa 2 kantong plastik berisi makanan. Ibu bawain makanan, takut kalian belum sempat masak. Begitu melihat wajah Guntur, senyum di wajahnya memudar sedikit. Kenapa, Nak?
Kamu kelihatan capek. Guntur menghela napas. Bisnis lagi kena masalah, Bu. Ada proyek besar yang gagal jalan. Bu Mirna duduk pelan di kursi. Tatapannya lembut tapi penuh perhatian. Boleh Ibu tahu lebih banyak? Fiona menatap Guntur, memberi isyarat seolah berkata nggak apa-apa, ceritakan saja. Dengan nada pelan, Guntur menjelaskan semuanya, tentang modal yang tertahan, klien yang mundur, dan tekanan dari rekan bisnisnya. Selama ia bercerita, Bu Mirna tidak banyak bicara. Ia hanya mendengarkan, sesekali mengangguk, sesekali menatap anak dan menantunya dengan empati yang tulus. Setelah Guntur selesai, hening sejenak. Bu Mirna menatap keduanya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Dulu, waktu Ibu dalam posisi susah, kalian yang datang menolong tanpa banyak tanya, katanya pelan. Sekarang biarkan Ibu gantian membantu. Guntur langsung menggeleng. Bu, enggak perlu. Kami bisa pelan-pelan cari jalan sendiri. Bu Mirna menatapnya tegas. Nak, menolong keluarga bukan soal siapa yang lebih mampu, tapi soal hati yang terbuka. Dulu kamu dan Fiona enggak mikir panjang waktu Ibu jatuh. Sekarang giliran Ibu melakukan hal yang sama. Jangan tolak niat baik Ibu, ya. Fiona terdiam, matanya hangat. Ia tahu betul seberapa besar artinya perubahan ini. Bu Mirna yang dulu keras kepala, kini berbicara dengan hati yang lembut, bukan karena merasa berutang budi, tapi karena benar-benar peduli. Bu Mirna melanjutkan dengan suara mantap. Ibu masih punya sedikit tabungan dari hasil menjual rumah lama. Ibu mau bantu sementara, biar bisnis kamu nggak berhenti total. Anggap aja pinjaman tanpa bunga, tapi bukan karena Ibu kasihan. Karena Ibu percaya kamu bisa bangkit lagi. Guntur menunduk lama. Ia menelan ludah, lalu memandang ibunya dengan mata berkaca. Bu, Mas nggak tahu harus bilang apa. Bilang iya saja, jawab Bu Mirna sambil tersenyum tipis. Biar Ibu ikut senang bantu anak sendiri. Fiona menggenggam tangan Bu Mirna pelan. Terima kasih, Bu. Sungguh. Bu Mirna membalas genggaman itu. Kalian udah bantu Ibu waktu nggak ada siapa-siapa. Sekarang biar Ibu belajar jadi bagian dari kekuatan kalian. Beberapa hari kemudian, dengan bantuan Bu Mirna, Guntur berhasil membayar sebagian biaya operasional dan memperbaiki kepercayaan dari mitranya. Walau belum sepenuhnya pulih, bisnisnya mulai bernafas lagi. Dan yang paling menenangkan bagi Fiona bukan soal uang yang datang, tapi kehangatan yang tumbuh dari semua proses itu. Suatu malam, mereka bertiga duduk di ruang tamu, menikmati teh hangat. Bu, kata Guntur pelan, kalau Mas bisa melewati ini, itu semua karena Ibu dan Fiona. Dulu Mas pikir, jadi kepala keluarga berarti harus kuat sendiri. Tapi sekarang Mas paham, kekuatan justru datang dari kebersamaan. Bu Mirna menatap anaknya dengan bangga. Begitulah keluarga, Nak. Kadang yang nolong bukan orang jauh, tapi yang duduk di sampingmu tanpa banyak bicara. Fiona menatap mereka berdua, senyumnya lembut. Lucu ya. Dulu kita saling salah paham. Sekarang malah belajar saling jaga. Hening sebentar, tapi bukan hening yang canggung, melainkan hening yang penuh rasa syukur. Di tengah segala kesulitan, mereka akhirnya mengerti bahwa cinta dalam keluarga bukan soal siapa yang paling berjasa, tapi siapa yang tidak pergi ketika badai datang. Malam itu, Fiona menatap keluar jendela, melihat bintang-bintang yang mulai muncul di langit. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. Dulu aku menolong dengan air mata, sekarang aku diselamatkan oleh cinta. Begitulah hidup, berputar, tapi selalu kembali pada kasih yang tulus. Langit pagi tampak cerah, langit biru lembut tanpa awan menggantung. Udara segar menembus jendela rumah sederhana milik Fiona dan Guntur. Di meja makan, aroma teh melati mengepul lembut, berpadu dengan tawa ringan yang mengalun dari ruang tengah. Hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat segalanya terasa damai. Seperti tanda bahwa semua luka dan keretakan perlahan benar-benar sembuh. Bu Mirna datang pagi-pagi, membawa sebuah kue kecil di dalam kotak. Ibu cuma mau mampir. Nggak enak kalau nggak lihat cucu-cucunya pagi-pagi begini, ujarnya sambil tersenyum. Walau mereka belum memiliki anak, kalimat itu meluncur sebagai bentuk kehangatan yang dulu tak pernah ia tunjukkan. Fiona tertawa pelan. Aduh, Ibu ini, belum punya cucu aja udah siap bawain kue.
Ya biar latihan dulu, jawab Bu Mirna santai, membuat Guntur ikut tertawa. Suasana pagi itu terasa begitu ringan, tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang penuh ketegangan dan gengsi. Kini, semua terasa lebih lembut, seperti luka lama yang perlahan sembuh tanpa perlu dijahit dengan paksa. Setelah sarapan, Bu Mirna menatap Fiona sejenak. Pandangannya lembut tapi penuh makna. Fiona, ibu boleh lihat sesuatu? Fiona mengernyit sedikit. Lihat apa, Bu? Kalung emas yang dulu kamu kasih waktu ulang tahun ibu. Fiona tertegun. Ia sempat berpikir kalung itu mungkin sudah dijual atau disimpan jauh-jauh karena rasa benci. Tapi ia bangkit, membuka laci lemari di kamar, dan mengambil sebuah kotak beludru kecil berwarna merah marun. Kotak itu sudah lama tak tersentuh, tapi tetap terjaga dengan baik. Ketika ia kembali ke ruang tamu, suasana seketika berubah hening. Fiona menyerahkan kotak itu dengan kedua tangan. Ini, Bu, saya masih simpan. Saya nggak berani buang atau jual. Saya pikir, mungkin suatu hari ibu mau menerimanya. Bu Mirna memegang kotak itu perlahan, seolah memegang sesuatu yang jauh lebih berat dari emas. Ia membuka penutupnya dengan hati-hati. Di dalamnya, kalung emas berkilau lembut di bawah sinar pagi. Bentuknya sederhana, tapi menyimpan begitu banyak kenangan. Kenangan yang dulu dipenuhi air mata, kini berubah menjadi tanda penerimaan. Bu Mirna menatap kalung itu lama, napasnya tertahan. Dulu ibu pikir, menerima kalung ini berarti ibu kalah. Ibu malu, ibu marah, karena merasa kamu ingin membeli hati ibu. Ia berhenti sejenak, menatap Fiona dengan mata berkaca. Tapi sekarang, ibu sadar, yang kamu kasih waktu itu bukan emas, tapi ketulusan. Fiona menunduk, suaranya bergetar. Saya cuma ingin ibu tahu, sejak awal, saya nggak pernah niat mengganti restu dengan barang, Bu. Saya cuma pengen dianggap bagian dari keluarga ini. Bu Mirna mengangguk pelan. Dan kamu udah lebih dari itu, Nak. Tangannya gemetar sedikit saat ia mengangkat kalung itu dari dalam kotak. Emas itu terasa dingin di kulitnya, tapi anehnya, hati Bu Mirna terasa hangat. Boleh ibu pakai sekarang? Tanya Bu Mirna dengan suara bergetar. Fiona menatapnya, senyumnya perlahan muncul. Tentu boleh, Bu. Bu Mirna menyerahkan kalung itu ke Fiona. Pasangkan, Nak. Tangan Fiona sedikit gemetar saat mengaitkan kalung di leher Bu Mirna. Momen itu sederhana, tapi begitu penuh makna. Setiap detik terasa lambat, setiap gerakan seperti simbol pengampunan yang tak perlu banyak kata. Saat kalung itu akhirnya melingkar sempurna di lehernya, Bu Mirna menatap pantulan dirinya di kaca ruang tamu. Air matanya jatuh perlahan, tapi bukan air mata sedih, melainkan air mata lega. Cantik, bisik Fiona pelan. Bu Mirna tersenyum sambil mengusap air matanya. Sekarang baru terasa artinya. Bukan karena ini mahal, tapi karena ini lambang cinta yang tulus. Dan ibu bangga bisa menerimanya kali ini, tanpa gengsi, tanpa marah. Guntur, yang sejak tadi memperhatikan dari kursi, tersenyum haru. Ia melihat dua wanita yang paling ia cintai saling memaafkan bukan lewat ucapan, tapi lewat tindakan kecil yang begitu besar maknanya. Bu Mirna memegang kalung itu di dadanya. Lucu ya, dulu benda ini aku tolak dengan kemarahan. Sekarang benda yang sama aku pakai dengan penuh syukur. Fiona tersenyum, suaranya lembut. Mungkin karena waktunya baru tepat sekarang, Bu. Mereka bertiga duduk bersama, menikmati sisa pagi yang penuh kedamaian. Bu Mirna bercerita ringan tentang masa mudanya, tentang betapa kerasnya ia dulu menjaga harga diri, padahal yang ia butuhkan hanyalah kasih. Fiona mendengarkan dengan sabar, dan sesekali menimpali dengan tawa kecil. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi rasa takut berkata jujur. Ketika siang datang, sinar matahari memantul di kalung yang kini tergantung di leher Bu Mirna. Pantulannya berkilau, seperti lambang hubungan yang telah ditempa oleh waktu, air mata, dan pengampunan. Bu Mirna menatap Guntur dan Fiona bergantian. Ibu cuma mau bilang, kalian adalah harta paling berharga yang ibu punya sekarang. Bukan karena uang, bukan karena rumah, tapi karena kita bisa saling menguatkan. Fiona menggenggam tangan mertuanya lembut. Saya yang berterima kasih, Bu. Karena ibu akhirnya percaya sama saya. Senyum mereka bertiga bertemu di tengah-tengah,
sederhana tapi tulus. Dan di balik cahaya emas yang menggantung di leher Bu Mirna, ada simbol yang lebih kuat dari logam apapun. Cinta yang tumbuh dari luka, dan restu yang lahir bukan dari paksaan, tapi dari hati yang belajar memaafkan. Di hati kecilnya, Fiona berdoa dalam diam. Semoga kalung ini tak hanya jadi perhiasan, tapi juga pengingat bahwa kasih, ketika tulus, selalu menemukan jalannya untuk kembali. Pagi itu, langit tampak begitu jernih. Warna biru lembut membentang luas, sementara burung-burung kecil terbang beriringan di antara awan tipis. Di teras rumah, Fiona duduk dengan secangkir teh hangat di tangan. Angin berhembus pelan, menggoyangkan dedaunan, seolah membisikkan kedamaian yang lama ia rindukan. Ia menatap ke langit dengan senyum tenang. Dalam sorot matanya yang lembut, tersimpan banyak kisah. Kisah perjuangan, luka, sabar, dan ketulusan yang akhirnya berbuah manis. Semua yang dulu terasa berat kini menjadi pelajaran yang berharga. Guntur muncul dari dalam rumah, membawa pot kecil berisi bunga mawar yang baru mekar. Bunganya tumbuh juga, Finn, ucapnya sambil tersenyum. Fiona memandang bunga itu dan mengangguk pelan. Iya, mungkin karena kita rawat tanpa menyerah. Guntur duduk di sampingnya. Sama seperti hubungan keluarga ini, ya? Fiona tertawa kecil. Iya, dulu kering, penuh duri, sekarang tumbuh indah. Keduanya terdiam sejenak, menikmati suara alam pagi. Tak ada lagi beban dalam hati, tak ada lagi keraguan. Semua telah menemukan tempatnya masing-masing. Bahkan luka pun kini menjadi bagian dari keindahan hidup yang tak bisa dipisahkan. Tak lama kemudian, Bu Mirna keluar dari kamar dengan senyum hangat. Ia kini tampak jauh lebih tenang dari sebelumnya, tak lagi penuh gengsi, tak lagi dibalut amarah. Di lehernya, kalung emas yang dulu ia tolak kini menggantung anggun, berkilau lembut diterpa cahaya pagi. Fiona, Guntur, panggilnya lembut. Kalian mau sarapan di teras aja? Ibu sudah buatkan bubur ayam kesukaanmu. Fiona tersenyum. Wah, ibu masak pagi-pagi. Sekarang ibu suka masak. Biar rumah ini selalu ada aromanya, jawab Bu Mirna sambil tertawa kecil. Suasana sederhana itu terasa sangat hangat. Tak ada kemewahan, tak ada pesta besar. Hanya kebersamaan yang tulus dan hati yang saling mengerti. Bagi Fiona, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan diukur dari materi, tapi dari kedamaian yang tumbuh di dalam rumah. Sambil menikmati sarapan, Bu Mirna sempat menatap Fiona dalam diam. Pandangannya penuh kasih, seperti seorang ibu memandangi anak kandungnya. Fiona, katanya perlahan. Iya, Bu. Ibu sering berpikir, kalau dulu kamu nggak sabar, mungkin ibu nggak akan pernah belajar berubah. Fiona tertegun sejenak, lalu tersenyum. Saya juga sering berpikir begitu, Bu. Kalau dulu saya marah dan menyerah, mungkin kita nggak akan duduk bersama seperti ini. Bu Mirna mengangguk, menatap cangkir tehnya yang masih mengepul. Kadang Tuhan menuntun kita lewat jalan yang sakit, ya, Nak. Tapi kalau dijalani dengan ikhlas, akhirnya kita sampai juga di tempat yang damai. Fiona mengangguk pelan. Betul, Bu. Kebaikan memang sering diuji, tapi kalau niatnya tulus, hasilnya pasti indah. Suara itu terasa menenangkan, seperti doa yang tak terucap. Guntur memandang dua wanita yang kini sudah seperti ibu dan anak sungguhan. Ia tahu perjalanan mereka tidak mudah, penuh air mata, kesalahpahaman, dan rasa terluka. Tapi hari ini, semua itu berubah menjadi pelajaran yang indah. Kadang aku berpikir, Finn, ujar Guntur pelan, kita nggak sedang diuji untuk kalah, tapi untuk belajar mencintai dengan cara yang benar. Fiona menatapnya lembut. Dan ternyata, mencintai dengan tulus itu bukan soal siapa yang benar atau salah, tapi siapa yang tetap bertahan tanpa dendam. Bu Mirna tersenyum, matanya sedikit berkaca. Kalian berdua sudah ajarkan ibu banyak hal. Tentang sabar, tentang rendah hati, dan tentang cinta yang gak butuh pengakuan. Angin berhembus lembut. Daun-daun jambu di halaman berjatuhan, menari pelan di udara. Di antara keheningan pagi itu, Fiona menatap langit sekali lagi. Hatinya penuh rasa syukur yang tak bisa diucapkan. Ia teringat hari-hari ketika dirinya merasa tak dihargai, ketika setiap kebaikan justru dibalas dengan tatapan sinis. Tapi kini, semua itu terasa jauh,
seperti bayangan yang memudar seiring cahaya matahari datang. Fiona menarik napas dalam-dalam. Ternyata, setiap kebaikan memang gak pernah sia-sia. Ya, Gan. Guntur mengangguk. Iya, Finn. Kadang butuh waktu lama buat melihat hasilnya. Tapi kebaikan yang tulus selalu menemukan jalannya. Kalimat itu bergema lembut di hati Fiona. Ia memejamkan mata, membiarkan angin membawa doa syukurnya ke langit yang luas. Tak ada lagi dendam, tak ada lagi luka. Yang tersisa hanyalah kedamaian, hasil dari ketulusan yang tak pernah berhenti berbuat baik, bahkan saat tak dihargai. Hari itu, Fiona tahu satu hal pasti. Hidup bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, tapi tentang siapa yang mampu tetap lembut meski disakiti, dan tetap memberi meski pernah ditolak. Ia menatap Bu Mirna dan Guntur yang sedang bercanda ringan. Di hatinya, ia berbisik lirih, bukan kepada siapapun, tapi kepada dirinya sendiri. Kebaikan yang tulus selalu menemukan jalannya. Setiap kebaikan, sekecil apapun, tidak akan hilang sia-sia. Mungkin tak langsung dibalas hari ini, tapi akan kembali di waktu yang tepat, dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Kalau kamu suka kisah ini, subscribe untuk cerita berikutnya yang penuh makna dan inspirasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.